Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Al-ayah, sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, setelah kita awali khutbah ini dengan membacakan rukun-rukunnya, baik itu hamdalah, salawat pada Rasulullah, dan juga tilawah, dibacakannya petikan ayat-ayat suci Al-Quran, maka yang juga merupakan rukun dalam setiap khutbah Jumat adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di sini. Dan wasiat yang paling utama tentu saja adalah wasiat iman. Alhamdulillah kita sudah dianugerahi iman, jadi kita sudah tidak perlu lagi mencari-cari hidayah keimanan, karena Allah telah mentakdirkan kita lahir dari keluarga muslim, dari bangsa muslim, sehingga mayoritas kita adalah beragama Islam, sudah mendapatkan keimanan, tinggal bagaimana mempertahankannya, dan syukur-syukur bisa meningkatkan kualitas keimanan. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan nantinya memanggil kita agar kita bisa menghadapnya dalam keadaan beriman kepadanya. Semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, setiap kali datang bulan Rajab, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang difirmankannya di dalam surat Al-Isra ayat pertama, mengkisahkan kepada kita bagaimana diisrakannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dua jarak yang cukup jauh tapi bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Dan kemudian dari Masjidil Aqsa langsung ke Sidratil Muntaha, melewati 7 lapis langit. Hanya saja di dalam Al-Quran ayat tersebut tidak menceritakan mi'rajnya. Ayat tersebut hanya menceritakan Isra-nya saja. Dan begitu selesai ayat pertama dibacakan, ayat kedua, ketiga, dan seterusnya sama sekali tidak bicara tentang mi'raj. Tentang mi'raj nanti ada di dalam surat yang lain, di dalam surat An-Najm. Jadi walaupun satu kejadian yang sama, satu malam yang sama, tapi diceritakan di dalam 2 surat yang berbeda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apa hikmah dibalik dari Allah pisahkan kedua kisah itu di dalam 2 surat yang berbeda? Ada beberapa tafsiran dari para ulama, tapi yang jelas bahwa kaitannya dengan Isra saja, tidak Mi'raj, adalah lebih ditonjolkannya sebutan Al-Masjidil Aqsa. Walaupun Mi'rajnya pun juga dari Masjidil Aqsa,
Tetapi kalau kita perhatikan, surat ke-17 yang disebut dengan surat Al-Isra itu juga punya nama lain yang disebut dengan surat Bani Israel. Bani Israel itulah yang menghuni wilayah yang disebut dengan Masjidil Aqsa tersebut. Dan memang pada waktu itu, pada saat Nabi sedang diisrakan ke Masjidil Aqsa, sebenarnya tempat itu secara teknis bukanlah masjid seperti yang kita kenal sekarang. Dan begitu juga dengan Masjidil Haram. Saat itu dua tempat itu walaupun dinamakan masjid, tetapi dalam kenyataannya dua-duanya adalah rumah ibadah agama lain. Masjidil Haram kalau sekarang itu masjid nomor 1 kita umat Islam sedunia. Tapi di masa ketika Rasulullah diisrakan yang disebut-sebut dengan Masjidil Haram, saat itu Masjidil Haramnya belum menjadi masjid tempat kita sholat berjamaah 5 waktu. Karena toh peristiwa Isra Mi'rajnya itu sendirilah baru ada yang namanya perintah sholat 5 waktu. Dan Al-Masjidil Haram selama itu tidak pernah digunakan oleh Nabi dalam rangka untuk sholat 5 waktu karena memang belum disyariatkan. Secara teknis Al-Masjidil Haram itu justru adalah tempat ibadahnya orang-orang kafir, di mana sesekali Rasulullah SAW itu sholat di tempat tersebut, ya di depan Ka'bah. Dan karena saat itu kiblatnya masih ke arah Baitul Maqdis alias ke Masjidil Aqsa, maka Rasulullah itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi sekaligus juga ke arah Ka'bah. Dua-duanya sekaligus. Dan kemudian Rasulullah tidak sholat ketika orang-orang musyrikin Makkah masih melakukan ritual-ritual ibadah di sekeliling Ka'bah. Sebagaimana kita tahu, di sekeliling Ka'bah itu ada banyak berhala. Dan berhala-berhala itulah yang disembah oleh mereka, orang-orang musyrikin Makkah. Dan kemudian berhala-berhala itu juga yang dijadikan sebagai tempat tujuan untuk berkorban. Orang-orang musyrikin Mekah melakukan tawaf untuk menghormati Ka'bah. Tetapi cara tawaf mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim di masa lalu. Mereka tawaf dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan, serta dengan melepaskan busana dengan bertelanjang bulat. Itu dilakukan di malam hari dengan arah putaran yang terbalik dari yang kita kenal sekarang. Nah, mereka menyembah 360 berhala di tempat yang sekarang ini kita sebut sebagai Al-Masjidil Haram. Yang menarik hadirin jamaah sekalian, walaupun Rasulullah SAW itu tinggal di Mekah dan beliau memang cucu dari penjaga Ka'bah, yaitu cucunya Abdul Muttalib, tetapi beliau tidak mau ikut peribadatan mereka karena sudah turun surat yang disebut dengan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu memisahkan tata cara ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan seterusnya sampai akhir surat. Intinya Nabi tidak diperbolehkan oleh Allah beribadah bersama-sama dengan orang-orang kafir. Tetapi ketika orang-orang kafir sudah tidak beribadah, dalam arti sudah bukan waktunya ibadah, dan Masjidil Haram itu kosong, tidak ada yang sedang ibadah, barulah kemudian Nabi sholat di depan Ka'bah itu dengan sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi intinya adalah bukan tidak boleh sholat di tempat ibadah orang kafir. Yang tidak boleh adalah beribadah bersama-sama dengan orang kafir di dalam tempat ibadah mereka. Dan pada saat itu secara teknis itu bukan masjid seperti yang kita kenal, lebih merupakan tempat ibadahnya para penyembah berhala di Mekah. Apa yang kemudian terjadi di Masjidil Aqsa juga tidak jauh berbeda. Saat itu Masjidil Aqsa belum jadi masjid seperti yang kita kenal sekarang. Saat itu Masjidil Aqsa masih menjadi tempat ibadahnya kaum Nasrani. Setelah sebelum-sebelumnya Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu menjadikan sebagai tempat ibadah juga.
Tetapi Rasulullah SAW kemudian datang ke sana dan melaksanakan sholat sunnah di tempat yang secara teknis sebenarnya itu adalah saat itu tempat ibadahnya orang Kristen alias gereja. Dan sebagaimana gereja-gereja di seluruh dunia itu penuh dengan patung, penuh dengan berhala, penuh dengan ritual-ritual syiar dalam agama mereka. Tapi karena Nabi datang ke sana tengah malam dan kemudian tidak ada orang yang sedang ibadah, maka Rasulullah kemudian sholat di Masjidil Aqsa. Bahkan dalam riwayat yang sahih disebutkan beliau mengimami beberapa orang nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa. Wallahu a'lam bishawab bagaimana penjelasan teknisnya, tapi begitulah riwayat yang kita terima. Nah, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, lalu apa hubungannya antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Yang pertama, bahwa para nabi dan rasul sepanjang sejarah memang kebanyakan diturunkan di sana, di Masjidil Aqsa, di bumi Palestina, di Syam. Kita bisa lihat dari mulai Nabi Ishak alaihi salam, putra kedua dari Nabi Ibrahim. Kemudian Ishak melahirkan Yusuf, Yusuf kemudian melahirkan yang lain-lainnya, melahirkan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib melahirkan Nabi Yusuf, dan seterusnya. Hampir seluruh para nabi dan rasul itu adanya di wilayah situ. Sehingga orang-orang Bani Israel ini kemudian merasa bangga bahwa Allah menjadikan bangsa mereka sebagai sya'bullahil mukhtar, masyarakat atau bangsa Allah yang terpilih. Hampir semua nabi dan rasul itu turun dari keturunan mereka, dari Bani Israel. Yang kita baca kisah-kisah nabi dan rasul yang ada 25 di dalam Al-Quran itu, nama-namanya disebut, hampir seluruhnya adalah nabi-nabi Bani Israel. Bukan nabi yang tinggal di negeri Arab. Sementara di negeri Arab, dari sejak Nabi Ismail, putra pertama Nabi Ibrahim, sampai kepada zaman diutusnya Nabi Muhammad, tidak ada seorang pun nabi, tidak ada seorang pun rasul di sana. Sehingga terpautlah jarak waktu yang cukup jauh. Nabi Ibrahim diperkirakan hidup 2000 tahun sebelum Masehi, dan Nabi Isa itu tahun pertama Masehi. Lalu Nabi Muhammad lahir 517 Masehi dan diangkat menjadi Rasul di tahun 610. 2000 tahun ditambah 600 tahun, berarti 2600 tahun Jazirah Arabia itu tidak ada Nabi, tidak ada Rasul. Terakhir ada Nabi Ibrahim yang masih ada sisa-sisa sedikit syariatnya. Walaupun sebagian besarnya sudah tidak original lagi, mereka sudah menyembah berhala dan seterusnya. Nah, maka atas kehendak Allah kemudian sejarah itu diputar balik oleh Allah. Setelah berpuluh-puluh nabi, beratus-ratus nabi, bahkan beribu-ribu nabi, dalam hadis yang sahih disebutkan jumlah nabi itu sampai 124.000, yang kebanyakannya dari Bani Israel. Setelah berabad-abad Bani Israel punya nabi dan rasul, begitu terakhir mereka punya nabi, Nabi Isa alaihissalam, berhenti. Sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 600 tahun kemudian Allah tidak mengutus nabi. Berhenti. Sejarah tiba-tiba berubah. Dan kemudian kalaupun Allah akhirnya mengutus nabi terakhir, bukan dari Bani Israel, tapi dari luar, yaitu dari negeri Arab. Walaupun masih keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, tapi yang jelas untuk Bani Israel stop. Sudah tidak ada lagi nabi dan rasul, sudah tidak turun lagi kitab suci pada mereka. Dan masa fatrahnya, masa berhenti tidak ada nabi dan rasul, itu cukup lama, sampai 600 tahun lamanya. Belum pernah ada dalam sejarah Bani Israel mereka dibiarkan tidak punya nabi sampai 600 tahun. Belum pernah. Memang di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam kitab-kitab suci mereka diceritakan memang nanti akan ada nabi yang terakhir dengan sekian banyak ciri dan sebagainya. Lalu mereka menafsirkan itu semua. Nabi yang terakhir itu adanya di Madinah. Lalu mereka berdatangan ke Madinah untuk menyambut nabi yang terakhir. Dan memang benar
yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betapa bahagianya Bani Israel setelah akhirnya dihukum Allah selama 600 tahun tidak punya nabi, akhirnya datanglah seorang nabi. Hanya saja sayangnya nabi itu bukan dari keturunan mereka, bukan dari gen mereka, tapi dari bangsa Arab. Yang sebelumnya mereka banggakan adalah genetik mereka, keluarga besar mereka, terah Bani Israel. Ternyata yang datang adalah orang dari negeri Arab yang tidak mengerti apa-apa, yang ummi, tidak bisa membaca Taurat, tidak bisa membaca yang lain. Awalnya mereka bahagia, tapi sedikit demi sedikit lama-lama mereka berubah pikiran. Awalnya mereka mau bergabung dengan Nabi Muhammad, bahkan berhasil mengajak orang-orang Madinah yang tidak faham sistem kenabian sampai mereka mau beriman pada Nabi Muhammad dan menjadi ansor, menjadi penolong-penolong Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sayangnya mereka sendiri yang mengajarkan itu semua justru yang berlari, tidak mau kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW diperkenankan oleh Allah untuk menyebutkan hubungan yang sangat erat antara dirinya dengan Bani Israel. Pertama, ketika Nabi sholat, maka perintahnya adalah ke Baitul Maqdis, bukan ke Ka'bah. Ketika Nabi puasa, pertama kali puasanya ikut puasa Yahudi, yaitu 10 Muharram hari Ashura. Ketika Nabi menjalankan perintah-perintah Allah yang lain, masih semuanya ikut dengan yang disyariatkan pada Taurat. Ada kisos di sana, ada hukum hudud di sana, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk ikut saja dulu dari apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Musa dalam Bani Israel itu. Tapi sedikit demi sedikit kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai memisahkan syariatnya. Syariat yang dulu sudah tidak lagi berlaku, dan Allah sudah berkenan ingin menyempurnakan syariatnya lewat syariat yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu turunlah ayat yang diawali dengan pindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Di situ Yahudi tidak terima. Kenapa Muhammad itu tiba-tiba mengganti kiblatnya? Allah kemudian menceritakan, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kemudian Allah turunkan juga surat Al-Baqarah 183 sampai 187 yang intinya puasa kamu wahai Muhammad diganti, tidak lagi 10 bulan Muharram Asyura, tapi puasa Ramadan. Dan satu persatu kemudian bertubi-tubi datang syariat yang terbaru, yang lebih rajin, yang lebih diperbaharui dengan meninggalkan syariat-syariat Bani Israel. Disitulah Bani Israel ngamuk, tidak suka kepada Nabi Muhammad. Dan disitu pula Allah kemudian menurunkan komentarnya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak suka padamu wahai Muhammad sampai kamu balik lagi ikuti syariat yang tadi yang sudah ada pada mereka. Padahal Allah akan menyempurnakan syariatnya lewat Nabi Muhammad, tapi Bani Israel tidak terima. Sehingga terjadilah apa yang kemudian kita kenal bahwa syariat Islam yang turun pada Nabi Muhammad, syariat yang disempurnakan sekaligus juga lebih diturunkan tingkat kesulitannya. Syariat kita adalah syariat yang sangat manusiawi. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa dan meminta sesuatu yang sangat penting buat kita alami hari ini, yaitu jangan sampai beban yang sangat besar yang Allah berikan pada Bani Israel itu janganlah sampai dibebankan kepada kita pula. Kalau pada masa lalu Bani Israel bikin kesalahan, pasti langsung Allah turunkan hukumannya cash on delivery. Saat itu juga mereka melanggar ketentuan,
Harusnya hari Sabtu mereka ibadah, tapi mereka mencari ikan, langsung satu desa berubah jadi kera. Kunu qiradatan khasiin, langsung jadi monyet. Mereka minta agar Taurat diturunkan, ternyata tidak turun-turun juga. Lalu mereka menyembah patung anak sapi. Maka mereka kemudian dibikin tersesat selama 40 tahun di padang gurun Sinai. Begitulah bertubi-tubi Allah turunkan azab, Allah turunkan kemurkaannya pada Bani Israel. Dan itu yang kemudian diminta oleh Nabi kita, agar jangan sampai umatku ya Allah Engkau bebankan dengan beban seperti Bani Israel. Kalau mereka berbuat kemungkaran, kenistaan, melakukan hal-hal yang mengingkari ajaranmu dan sebagainya, tangguhkan saja dosa itu, tangguhkan saja siksaan itu, tangguhkan saja azab itu. Beri mereka kesempatan untuk bisa bertaubat. Dan itu kita lihat hari ini jamaah sekalian. Kalaulah misalnya ada bencana, entah itu gempa, entah itu tsunami dan sebagainya, sama sekali tidak ada kaitannya dengan kekafiran. Daerah-daerah yang terjadi bencana hari ini tidak ada kaitannya dengan hukuman Allah. Bahkan banyak negeri-negeri Islam di Indonesia, banyak wilayah yang mayoritas Muslim, tapi kalau Allah kasih bencana ya bencana saja, bukan karena Allah hukum. Begitu juga di Turki, di Suriah, berkali-kali digoncang gempa, bukan karena mereka maksiat, tidak. Memang itu benar kalau kejadiannya di masa lalu, di masa Bani Israel. Setiap kali mereka mengingkari ayat-ayat Allah, ditenggelamkan, sebagaimana Fir'aun, sebagaimana kaum Nabi Nuh dan sebagainya. Tapi di zaman kita, sunnatullah yang sudah ada lama itu kemudian berubah. Nanti kita meminta kepada Allah agar keingkaran, kekufuran dan perlawanan dari umat Nabi Muhammad itu jangan sampai ada yang diturunkan azab. Kalaupun ada bencana, itu adalah sesuatu yang sifatnya random saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka yang jadi korban, semoga matinya dalam keadaan husnul khatimah, menjadi orang-orang yang mati syahid masuk surga tanpa harus ditanya, harus mempertanggungjawabkan kehidupan dan kesalahannya. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk tidak dihukum, maka manfaatkanlah kesempatan yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada umat yang terdahulu. Kita diberi waktu oleh Allah untuk kembali kepada ajarannya, untuk menjalankan agamanya, untuk bertaubat. Kalau ini kejadiannya di masa lalu, pastilah kita sudah dihancurkan, dimusnahkan atas murka dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khutbah yang kedua ini mari kita sempurnakan rukun khutbah yang kelima, yaitu kita bermohon ampun dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita awali dengan bersolawat kepada nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى يوم يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة.